A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullah rabbi wa atubu ilaih. Walhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa habibi rabbil alamin Nabil Qasim Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin al-muntajabin. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meneruskan pelajaran yang telah lalu. Nah, dikatakan apa? La yakunu wujudu wajiban li dzatihi wa li ghairihi ma'an. Wa illa lakana wujuduhu murtafa'an. Inda irtifa'i wujud dzalikal ghair. Ya, apa itu? Wujud dia ini, wujud wajib ini tidak mungkin sekaligus ada karena dirinya atau karena selain dirinya sekaligus. Nggak mungkin. Kenapa? Tradisi. Nah, kenapa? Yang ini dong. Wa illa lakana wujuduhu murtafa'an. Karena kalau sekaligus, maka wujudnya jadi hilang, jadi terangkat. Murtafa, yakni terangkat. Kapan terangkat keberadaannya? Inda irtifai wujud dzalikal ghair. Nih. Tadi kan dibilang wajibul wujud nih. Nah, dia nggak bisa wajibul wujud li dzatihi dan li ghairihi juga. Wajib wujud karena dirinya atau karena selainnya juga. Nggak bisa. Kenapa? Karena kalau wajib wujud karena selainnya, kalau selainnya ini pergi, hilang, dia juga hilang. Padahal yang kita maukan adalah wajibul wujud selamanya yang kita maukan ini. Itu. Fala yakunu wajiban li dzatihi hadza khulfun. Kalau begitu, dia tidak disebut wajibul wujud li dzatihi. Nah, ana ulang nih. Ini bukan bahas Tuhan loh ini. Bahwa wajib wujud ini tidak mungkin dia juga lidatihi karena dirinya dan karena selainnya, tidak mungkin. Kenapa? Sekarang gini, kalau karena selain, kan ini kan juga karena dirinya dan karena selainnya, toh. Sekarang, apa makna karena dirinya? Yang lain ada nggak ada, tidak peduli, dia ada. Apa makna karena selain dirinya? Ya kalau selain dirinya itu ada, baru dia ada, yang gitu. Nah sekarang, kalau selain dirinya itu tidak ada, berarti tidak ada. Padahal tadi dia juga disifati ada karena dirinya. Kan bertentangan. Itu. Jadi dua saja dipilih. Yo dia karena dirinya, yo karena selain dirinya. Asalnya, jadi ciri yang kedua. Kan ciri wajibul wujud ya, pelajaran terakhir yang keenam. Itu juga wajib didengerin di rumah. Tidak boleh 3 kaset tidak selesai itu. Itu juga khilaful wa'ad. Itu juga dosa. Karena sudah sepakat. Yang mau inti loh. Belum selesai. Apa itu? Ini belum selesai tuh. Sampai pembahasan 7. Iya, 28 ini sampai. Saya kaset ketiga yang terakhir itu setengah baru selesai. Sampai ke-5, paling ke-5. Iya. Selesai dulu. Selesai masuk. Nah, yang ketiga, yang kedua, annahu la yakuna wujuduhu wa wujubuhu zaidain alaihi. Wa illa laftakara ilaihima fayakuna mumkinan. Wajibul wujud itu apa? La yakunu wujuduhu wa wujubuhu zaidain alaihi. Jadi wajibul wujud. Jadi ini sekarang wajibul wujud yang istilahnya kan ini kan dia mau menceritakan wajibul wujud li dzatihi. Nah, wajibul wujud li dzatihi ini sifatnya ada yang ada yang khusus untuk dirinya, ada juga bisa dimiliki yang lain. Sifat yang kedua tadi itu, sifat yang pertama itu tidak hanya dimiliki Tuhan, dimiliki juga oleh wajibul wujud selain Tuhan. Artinya apa? Bahwa wajibul wujud selain dirinya itu
tidak bisa disifati juga dengan wajibul wujud karena dirinya. Kan yang dibahas ini sekarang, wajibul wujud karena dirinya tidak bisa disifati dengan wajibul wujud karena selain dirinya. Nah, wajibul wujud karena selain dirinya juga tidak bisa disifati dengan wajibul wujud karena dirinya. Jadi sifat pertama itu dimiliki juga oleh selain wajibul wujud karena dirinya. Nah, jadi mungkinul wujud yang wajib ini yang sudah ada ini kan juga disebut mesti nanti. Nah, itu juga bisa memiliki sifat. Tapi sifat kedua ini hanya wajibul wujud karena dirinya. Apa dikatakan? Bahwa wujudnya dan wujubnya, wujud dan kewajibannya, eksistensi dan kemestiannya itu tidak mungkin merupakan sifat selain dirinya sendiri. Wujud itu sifat apa bukan? Wujud. Wujud. Ada sifat apa bukan? Bukan. Loh, apa? Maksudnya ada. Sesuatu itu ada. Tuhan ada, kamu ada, saya ada. Zatnya zat. Iya dong, sifat dong. Wujud sifat. Wujud itu sifat. Zat. Kamu ada. Itu apakah zatnya kamu ada? Berarti kamu selalu ada. Karena zat tidak mungkin tertinggal kan gitu. Yang namanya zat dimiliki selamanya. Zat. Kalau kamu zatnya ada, berarti kamu selalu ada. Nggak perlu kepada pengada. Nggak perlu pada pencipta. Nggak mungkin. Ada itu sifat. Wajib juga sifat. Mesti itu juga sifat. Adanya kita sifat. Sifat ini apakah kita? Bukan, karena kalau kita berarti kita wajibul wujud. Ada ini sifat kita dan bukan zat kita. Tapi kalau Tuhan ada, itu sifat Tuhan. Mesti, wajib, yakni wajib ada, itu juga sifat Tuhan. Tapi kedua sifat ini pada hakikatnya zat Tuhan itu, bukan sifat selain zat Tuhan. Sifat dan zat air. Jadi zat sifat Tuhan itu hakikat zatnya. Makanya dibilang bukan sifat zaidain, bukan sifat yang plus dari zatnya, tapi hakikat zatnya itu. Zaidain, yani zaid, ini plus, lebih. Jadi sifat wujud dan sifat wujub, sifat ada dan sifat mesti itu tidak boleh plus dari zatnya itu. Tapi apa? Tapi hakikat zatnya itu. Gitu. Nah, dalilnya wa illa laftakara ilaihima fayakun. Kalau sifat eksis dan sifat mesti itu lain daripada zatnya, berarti zatnya itu perlu nggak kepada eksistensi dan mesti eksistensi ini? Kalau putih itu sifatnya kapur. Kapur ini perlu nggak kepada sifat putih itu? Tidak. Perlu dong. Perlu. Yang kapur putih, bukan kapur hitam. Kapur putih, sifatnya itu sifat putih, bukan zat kapur, sifat kapur. Nah, dalam keadaan kapur putih, berarti kapur itu perlu kepada putih. Itu. Sifat Tuhan juga begitu. Kalau zat Tuhan memiliki sifat wujud, memiliki sifat eksis, memiliki sifat mesti eksis, kan dua sifat tuh, eksis dan mesti. Kalau sifat ini selain zatnya, yakni plus dari zat, lebih dari zat, berarti zatnya perlu kepada dua sifat ini. Nah, ketika perlu, berarti dia mungkin. Wujud mungkin, bukan wujud mesti. Gitu. Bukan wajibul wujud lagi, tapi mungkinul wujud, karena dia perlu kepada yang lain.
Ya, ini perlu kepada sifat itu. Itu. Seperti kamu ulama, zat kamu ketika kamu jadi alim, ulama itu sifat kamu. Kamu perlu kepada ilmumu itu, kepada kealimanmu itu. Dalam keadaan kamu alim. Kecuali dalam keadaan misalnya tidak alim. Jadi dalam keadaan kamu alim sekarang, kamu perlu kepada alim. Jadi kamu bukan ilmumu itu. Kamu lain dengan ilmumu itu. Kamu lain dengan alimmu itu. Kamu yang alim ini perlu kepada kealimanmu itu. Sifat itu perlu. Maka itu kalau kamu jadi kamu misalnya jadi pelupa, sudah tidak disifati lagi dengan sifat alim. Gitu. Nah, Tuhan sifatnya, sifat wujud dan sifat mesti ini, itu tidak boleh seperti itu. Tidak boleh lain dari zatnya itu sendiri. Karena kalau lain berarti zatnya perlu kepada sifatnya itu. Berarti dia mungkinul wujud padahal wajibul wujud. Itu yang kedua. Yang ketiga, annahu la yakuna sadiqan alaihi tarkib li'anna al-murakkab mubtakirun ila ajzaihi al-mughayirah lahu fayakunu mumkinan wal mumkin la yakunu wajiban li dzatihi. Yang ke sifat wajibul wujud li dzatihi yang ketiga apa? Bahwa dia tidak boleh terangkap. Sebab kalau terangkap, masing-masing rangkapannya itu memerlukan, saling memerlukan. Ada rangkapan 3, 1 memerlukan 2, 3, 2 memerlukan 1, 3, 3 memerlukan 1, 2. Saling memerlukan dalam rangkapan. Neutron memerlukan proton, proton memerlukan neutron, elektron juga begitu, saling memerlukan, namanya rangkapan. Esteller, air memerlukan gula, gula memerlukan air, tape, apa aja yang ada di situ. Mudah-mudahan suka esteller, contohnya esteller. Bisa saja air, tapi nggak bisa disebut esteller. Oh, air tidak perlu gula, tidak perlu tape, tidak perlu olang-aling apa saja. Ya, berarti air ini bukan esteller. Tapi dalam keadaan esteller yang penuh dengan bagian-bagian, masing-masing bagian saling memerlukan. Nah, Tuhan, yakni wajibul wujud, ini tidak bicara Tuhan dulu, wajibul wujud li dzatihi. Wajibul wujud karena dirinya, mesti wujud karena dirinya, tidak boleh punya rangkapan. Sebab kalau punya rangkapan, masing-masing rangkapannya saling perlu. Nah, kalau masing-masing rangkapannya saling perlu, berarti dia dalam dirinya itu ada istilah perlu. Ada yang namanya perlu. Dan yang perlu itu mungkinul wujud, bukan wajibul wujud. Wajibul wujud kan ada saja, tidak ada permulaannya, ada, mesti lagi adanya. Nah, tapi kalau saling memerlukan, berarti perlu sama yang lain. Ketika perlu sama yang lain, berarti keberadaannya tergantung kepada yang lain. Yani bergantung kepada rangkapan-rangkapannya itu. Esteller bergantung kepada tape, air, gula itu. Bergantung. Nah, berarti esteller bukan wajibul wujud. Berarti Tuhan kalau punya rangkapan juga bukan wajibul wujud. Karena perlu kepada rangkapannya itu. Yang kelima, annahu la yakunu juz'an min Ar-rabi', yang keempat, annahu la yakunu juz'an min ghairihi wa illa lakana munfa'ilan an zalikal ghair fa yakuna mumkinan. Begitu juga yang wajibul wujud li dzatihi ini tadi apa? Tidak boleh punya rangkapan dalam dirinya. Yang sifat yang keempat, tidak boleh menjadi rangkapan yang lainnya. Sebab kalau menjadi rangkapan bagi yang lainnya, berarti dia terpengaruh dengan yang lainnya, berinteraksi dengan yang lainnya. Jadi Tuhan tidak boleh seperti katakanlah esteller tadi. Tuhan juga tidak boleh seperti tape dalam esteller itu. Jadi dalam diri Tuhan tidak boleh punya bagian kayak esteller. Juga tidak boleh menjadi bagian yang lain seperti tape. Seperti tapenya itu misalnya, atau olang-alingnya, atau airnya. Kenapa? Berinteraksi dengan yang lain, memerlukan yang lain. Nah, kalau Tuhan memerlukan kepada yang lain, berarti mungkinul wujud. Tergantung kepada yang lain berarti wajibul wujudnya li ghairihi, bukan li dzatihi. Itu pun kalau ada. Kalau nggak ada, ya berarti mungkinul wujud saja. Gitu. Yang kelima, annahu la yakuna shadiqan ala isnain kama yati fi dalailit tauhid. Nah, wajibul wujud li dzatihi ini tidak bisa
diterapkan kepada dua hal. Sebagaimana nanti akan dibuktikan dalam pembuktian tauhid. Bagaimana? Nah, kalau ada dua hal, jadi ada A dan B, sama-sama disifati, sama-sama dikatakan wajibul wujud lidzatihi. Mungkin enggak itu? Kenapa enggak mungkin? Karena apa namanya? Berakab. Dua hal di situ. Nah, saling membutuhkan antara. Nah, enggak ada mandiri ini, enggak ada keperluan. Yang ngarang-ngarang. Kenapa wajibul wujud lidzatihi enggak bisa diterapkan kepada A dan B? Mandiri ini. A main di sana, main enggak apa-apa. Kenapa? A bukan B, B bukan A. Terus kenapa? Terbatas. Terbatas. Jadi A dibatasi B, B dibatasi A. Nah, ketika terbatas berarti ada awal dan akhir. Ketika ada awal dan akhir berarti sebelum awalnya itu tidak ada. Yakni A di B tidak ada, B di A tidak ada. Padahal wajibul wujud harus wajibul wujud. Di mana saja wajibul wujud. Berarti B di A tidak wajibul wujud, A di B tidak wajibul wujud karena wilayah B. Nah, yang B tidak ada di wilayah A. Berarti B tidak wajibul wujud di A, A tidak wajibul wujud di B. Nah, berarti nisbi. Oleh karena itu wajibul wujud lidzatihi ini tidak mungkin ada dua. Nah, sekarang bagian nyantum. Kan 1 jam bagaimana sudah? Yang makna wujud tadi itu, Ustaz. Jadi Anda tadi membayangkan makna wujud itu sebagaimana yang sering kita misalnya bahas dalam kajian-kajian. Itu kan istilahnya dimaknai sebagai zat. Maksudnya kalau dikatakan sifat itu kan katakanlah aksiden misalnya, itu butuh kepada butuh sandaran gitu kan. Terus kalau misalnya wujud dikatakan sifat dalam makna ini, dalam makna mungkin wujud mungkin itu benar, tapi kalau misalnya makna kita maknai wujud itu maknanya kan cuma satu katanya. Maknanya wujud Tuhan dengan mungkin dengan wujud-wujud yang lain satu. Terus kenapa dikatakan itu sifat? Maksudnya apakah di dalam pembahasan ini wujud di sini itu dua pengertian gitu. Maksudnya ketika kita memaknai wujud itu nisbatnya ke Tuhan, itu wujud mutlak, maksudnya wujud yang tidak terbatas. Terus ketika kita maknai wujud sebagai sifat yang dilekatkan ke mungkin wujud misalnya, itu maknanya lain lagi, bukan makna yang itu. Antara sifat dan zat itu hanya ada dalam pengertian kita. Tuhan itu Tuhan sudah. Satu itu sifat atau bukan? Bagi Tuhan sifat. Tapi dia hakikat zat. Jadi Tuhan itu tidak bisa kita katakan seperti yang ada di benak kita. Itu. Jadi Tuhan itu sudah sudah. Nah, cuman akal kita mengatakan apa? Tuhan itu satu, Tuhan itu hidup, Tuhan itu pasti berilmu, Tuhan itu pasti nggak lelah, pasti nggak ada yang nggak bisa, pasti nggak terbatas, pasti ada. Nah, jadi kita kasih sifat itu. Itu di akal kita. Tapi kalau ditanya, apakah sifat ini berlainan dengan zat? Akal kita mengatakan, tidak berlainan. Hakikat zat itu. Karena kalau berlainan, berarti perlu pada sifatnya. Sebagaimana sifatnya perlu pada zatnya. Saling memerlukan interaksi setidaknya. Nah itu. Jadi, jabaran yang ada di benak kita ini tidak menunjukkan hakikat Tuhan. Jadi hakikat Tuhan, ya Tuhan sudah itu. Tapi kita supaya lebih mengerti dia, kalau ditanya orang, Tuhan itu pandai apa tidak pandai? Ya pasti kita bilang pandai. Hidup apa tidak? Pasti bilang hidup. Ada apa enggak? Pasti bilang ada. Kuasa enggak? Pasti bilang kuasa. Nah, padahal kan kuasa tidak sama dengan hidup. Hidup tidak sama dengan pandai. Pengertiannya loh. Semua itu tidak sama dengan wujud. Wujud tidak sama dengan zat Tuhan.
Wujud, yakni sifat, tidak sama dengan zat. Pengertiannya seperti itu. Nah, tapi akal sendiri mengatakan bahwa semua ini adalah hakikat yang satu, sederhana, tidak ada rangkapan. Maka itu sifat dia adalah hakikat zat dia. Maka sifat wujud adalah hakikat zatnya. Tapi sifat wujud kita bukan hakikat zat kita. Karena kita tadinya nggak wujud. Sebab zat itu adalah hakikat yang tidak bisa dilepas. Nah gitu. H2O zat itu zat madi, zat unsur materi ya. O2 tidak bisa dilepas dari air. Contoh materi, zat bukan seperti itu. Unsur materi ana dekatkan dengan unsur materi. H2O hidrogen nggak bisa dilepas dari air. Kalau dilepas dari air, bukan air lagi. Nah, oleh karena itu karena zat air adalah H2O, berarti kapan saja air itu ada, H2 itu ada. Oleh karena itu kalau zat daripada mumkinul wujud itu ada, berarti mumkinul wujud itu selalu ada karena sebagai zatnya. Misalnya seperti air. Air adalah H2O dan ada. Bisakah air itu tidak ada? Misalnya zat airnya itu H2O dan ada. Hidrogen, oksigen dan ada. Bisakah air itu tidak ada? Tidak bisa karena zatnya ada. Nah, tapi karena air bisa tidak ada dan bisa ada, berarti ada itu bukan zat daripada air. Itu akal mengerti begitu. Jadi sifat ada pada air bukan hakikat zat, tapi sifat ada pada Tuhan hakikat zat. Karena kalau enggak terangkap, saling perlu, interaksi dan seterusnya. Itu akal juga yang menghukumi. Jadi hakikat Tuhan tidak ada yang tahu, dia sederhana sudah itu. Tapi kalau mau bisu-bisuan seperti itu, kita nggak bisa ngajar, kita nggak bisa mempelajari Tuhan, tidak bisa mengerti, tidak bisa merenungi dan seterusnya. Tidak ada diskusi. Maka itu disifati, tapi dengan pengertian juga, dengan akal juga, dengan argumentasi akal juga, bahwa sifat-sifatnya misalnya tidak beda dengan zatnya. Bukan menyatu dalam zat seperti persatuan esteler tadi, karena saling memerlukan di situ. Pada Tuhan tidak ada istilah perlu, gitu. Lagi? Sifat dalam filsafat sama namanya? Sifat sama. Sama. Kalau zat? Sama zat. Sifat zat sama. Apa bedanya dengan sifatnya Tuhan? Kalau ada bertanya, sifat yang ada di Tuhan, sifat yang ada di makhluk. Zat yang Tuhan, zat yang di makhluk. Kalau ada yang tadi itu apa bedanya? Tidak ada bedanya sifat. Kalau pada Tuhan adalah hakikat zat Tuhan. Kalau yang di makhluk tidak hakikat zat makhluk. Seperti misalnya ilmu kita. Umpamanya kita punya ilmu nih, berilmu. Fulan berilmu, fulan alim. Apakah alim itu ada sejak lahir? Tidak ada. Itu. Tapi kalau sifat Tuhan, karena zat Tuhan itu sendiri, maka kapan, ini istilah kapan ini pinjam. Kapan Tuhan ada, kapan zat ada, ilmu juga ada. Tidak ada kapannya loh, ini sekedar pinjam. So, kalau ada kapan Tuhan ada itu berarti ada permulaannya. Tuhan tidak ada permulaannya, selalu ada, tidak pernah tiada. Makanya Tuhan tidak membuat dirinya sendiri. So, kalau membuat dirinya sendiri berarti dulunya nggak ada terus dia buat. Awalan dulunya tidak ada, berarti ada permulaan. Padahal Tuhan selalu ada. Yang kedua, kalau nggak ada gimana membuat dirinya? Makanya selalu ada. Gitu. Contohnya wujud di luar ini itu apa contohnya? Dan kenapa nggak kita ini? Kenapa nggak dibilang mungkin wujud aja? Iya. Nah, zat mungkinul wujud itu, mungkinul wujud itu boleh ada, boleh tidak kan gitu. Ketika ada, boleh nggak dibilang tidak ada? Nggak boleh, itu artinya mesti. Iya wajib. Wajib itu kan tidak boleh tidak selain itu. Kita sebelum lahir tidak ada wajib wujud. Tapi ketika ada, nggak bisa dibilang nggak ada. Nggak boleh lagi dibilang nggak ada. Keberadaan kita sekarang mesti wajib. Mesti ya nih. Wajib ya nih. Nggak bisa dibilang nggak ada. Tapi kewajiban kita ini bukan dari zat kita. Karena kita wujud terbatas.
Jadi wajib. Nah, dikatakan wajibul wujud karena selain dirinya. Ini karena selain diri kita. Ya ini karena sebab itu. Yang berakhir pada Tuhan. Terus ini kembali ke yang awal-awal tadi, Ustaz. Itu dikatakan tadi apa ijma itu ijma ulama hanya pada saat apa ulama-ulama yang dulu ada. Iya. Maksudnya ulama-ulama yang dulu itu di zaman ini, zaman Mana ya? bukan zaman gaibah gitu. Bukan Enggak. zaman gaibnya imam. Enggak. Kalau Itu yang ijma yang dijadikan dalil. berarti tidak ada ijma setelah imam gaib. Iya kayaknya begitu ya. Misalnya zamannya siapa? Ada juga tapi tidak langsung dijadikan dalil kayak dalil hadis gitu. Jadi walhasil yang bisa diyakinkan tuh ulama yang sudah lama sekali yang sejaman lah dengan para imam itu yang paling qat'inya gitu. Mungkin nanti ada gradasinya juga, tapi yang paling benarnya sudah waktu yang zaman imam itu, karena tidak mungkin dibiarkan. Terus Anda pernah mendengar itu, pernah baca atau mendengar maksudnya ijma itu apa? Imam di sini punya deholat istilahnya sebagai salah seorang dari ulama yang ijma itu. Bukan seperti yang Ustaz tadi bahwa ulama kemudian berijma tapi tidak berseberangan dengan pendapat imam. Nah, begini ijma itu. Jadi ulama itu tidak janjian. Ayo kita SMS yuk, kita SMS, kita haram saja ini masalah ini. Tidak begitu ijma. NU kumpul itu ulama berijma kemudian. Nah, itu juga enggak sama. Jadi rundingan, jadi dia itu begini. Jadi semua ulama itu berkata sendiri-sendiri. Nah, tapi kita ini generasi berikutnya ketika mengumpulin kata-kata ulama itu kok sama ini kata-katanya. Nah, ijma itu sama gitu loh. Nah, sama para ijma ulama itu, kesamaannya itu ada kalau nggak salah dua kemungkinan. Satu di zaman imam ulama itu, sehingga apa? Jadi pendapat ulama itu tidak mungkin dari kantongnya sendiri gitu loh. Pasti dari imam. Minimal imam tidak nyalahin. Itu. Jadi bukan SMS, bukan bersepakat. Kata-kata mereka mandiri-mandiri itu. Tapi kita ketika ngumpulin kok sama. Nah, itu berarti ijma, ittafaqa. Gitu. Bukan janjian untuk bersepakat. Diskusi mereka gitu. Nah, kenapa bisa dijadikan dalil? Karena kita, nah itu gradasinya. Imam pada zaman para imam, sehingga imam tidak mungkin biarin ulama berkata begitu. Nah, dan bisa juga diketahui bahwa mereka pasti ngambil dari imam, cuman tidak berupa riwayat ngomongnya ke kita itu, berupa fatwa. Kan tidak mesti, misalnya saya belajar ke Imam Shadiq, kan tidak mesti saya bilang ke orang lain ketika Imam Shadiq mengatakan babi itu haram umpamanya, atau misalnya sholat itu begini. Kan tidak mesti ketika saya ngajar orang nanti berkata Imam Shadiq alaihissalam sholat itu begini. Kan tidak mesti begitu saya ngajar. Bisa saja mengajar sholat itu begini, langsung saja saya yang bilang ke dia sholat itu begini, kan boleh saya ngajar begitu. Nah, berupa fatwa gitu pengajarannya, tidak berupa penukilan hadis. Nah, jadi mengapa orang berijma itu dipahami dijadikan dalil? Karena itu seperti hadis. Jadi awalan tidak mungkin imam biarin kalau salah, dan tidak mungkin mereka ngarang-ngarang. Orang itu mandiri-mandiri. Kalau kayak misalnya rembukan dulu, diskusi dulu, baru keluar satu keputusan, nah itu rundingan duluan. Nah, jadi tidak mungkin kebetulan, pasti ada hadisnya, riwayatnya, tapi tidak berupa tidak berupa penukilan hadis, tapi berupa fatwa. Yang kedua gradasinya, hatta setelah zaman imam, misalnya dalam zaman imam gaib, mungkin masih dibilang itu tidak apa-apa, ijma ulama masih disepakati. Kenapa? Karena mereka berestafet dari ulama sebelumnya. Jadi yang sangat meyakinkan
ijma'nya yang pada zaman imam. Hatta pada zaman selain imam, asalkan tidak ada tanda-tanda bahwa itu bersumber dari satu orang. Kadang-kadang satu orang ngomong punya murid 100. Generasi berikutnya, generasi ulama berikutnya kan generasi murid dia itu. Nah, itu tidak dibilang itu ijma' yang dijadikan dalil. Karena murid dia itu bersumber dari 100 orang ulama. Generasi ke-11 bersumber dari fatwa satu orang generasi ke-10, abad ke-10. Umpamanya begitu. Itu tidak boleh. Maka itu disebut madraki kalau dalam istilah usul fikih. Jadi fatwa yang kemudian menjadi ijma' di generasi berikutnya. Nah, itu nggak boleh diambil sandara. Tapi kalau sekalipun dalam zaman imam gaib, tapi ulamanya mandiri-mandiri, itu masih bisa kayaknya dijadikan dalil. Kenapa? Karena bersumber daripada imam pada dasarnya itu. Diyakini begitu, makanya diyakini sebagai dalil. Makanya bagaimanapun ijma itu ketika dijadikan dalil, karena ada terselubung di dalamnya, tersembunyi di dalamnya apa? Imam Maksum. Apakah pada zaman Imam Maksum itu, apakah generasi penukilan dari Imam Maksum melalui generasi berikutnya? Asalkan jangan satu orang yang kemudian menjadi 100 orang pada generasi berikutnya, gitu. Jadi kalau diketahui bahwa ini fatwa ini sebenarnya, fatwanya Syekh Tusi ini sebenarnya, cuman Syekh Tusi banyak muridnya, banyak pengagumnya, generasi berikutnya itu muttafaqun alaih, tapi bersumber pada fatwa satu orang. Nah, itu tidak dibilang ijma'. Tapi kalau pada generasi Syekh Tusi umpamanya atau sebelumnya, itu bersepakat, bukan sepakat, kebetulan sama gitu pendapatnya. Jadi bukan bersepakat, itu sepakat ulama, bukan berarti janjian. yakni sama pendapatnya, mandiri-mandiri. Nah, itu bisa diprediksi bahwa itu bersumber pada imam sebenarnya. Cuman kita tidak bisa melacak sumbernya apa, riwayatnya apa. Nah, maka itu bisa dijadikan dalil gitu. Ini kan cuma pembentukan usul itikad aja kan, Teh? Apa itu? Ini ijma. Kenapa? Ijma kan lahirnya ijma ini yang dalam buku ini kan cuma pembentukan ini usul itikad dalam syiar. Enggak, dalam fikih juga ijma. Tapi dalam fikih betul. Oh. Tapi yang dimaksud ini kan pembentukan itikad, usul itikad dasar-dasar apa? Itikad di dalam Wajibnya belajar. Iya, wajibnya belajar itu, wajibnya belajar terhadap usuluddin itu. Nah, itu ijma. Kalau fikih juga begitu udah sama. Iya, istilah ijma, iya sama. Oh, jadi artinya kesepakatan ulama sekarang itu nggak ada. Iya, kalau sekarang tidak dihitung. Iya, zaman dahulu, apakah zaman imam atau setelah zaman imam, asalkan tidak dicurigai bahwa ini bersumber dari fatwa seorang. Nah, memang betul-betul kebetulan sama. Nah, itu masih bisa diambil juga, karena kita berbaik sangka sama ulama. Tidak mungkin 100 orang tidak saling kenal, mandiri-mandiri berfatwa apa kebetulan sama. Tidak mungkin. Apalagi mereka orang takwa. Jadi kalau sekarang ada fatwa misalnya tentang apa namanya MLM itu saja. Itu tapi semua misalnya nih, semua marji mengatakan itu haram. Nah, boleh kita katakan sepakat, tapi sepakatnya itu tidak boleh kita jadikan dalil berfatwa. Tapi ijma juga sebenarnya. Enggak, ijma disebut ijma secara bahasa. Tapi tidak bisa dijadikan dalil. Saya kalau mau mujtahid, saya ini mujtahid umpamanya, mau mengharamkan MLM. Terus saya haramkan MLM. Saya mujtahid ini sekarang, berfatwa haram MLM. Kenapa? Karena ustaz-ustaz saya bersepakat itu haram, dah boleh. Jadi dijadikan dalil kayak menjadikan hadis sebagai dalil itu. Maksudnya bukan. Oh, jadi kalau hukumnya ijma itu mutlak ya, jadi setiap zaman nggak bisa berubah. Nah, jadi ijma itu bisa berubah, tidak ada masalah. Generasi berikutnya mungkin menentang, tapi biasanya kalau di Syiah ijma itu diterima, malah seperti hadis menerima ijma itu. Asalkan tidak bersumber dari fatwa satu orang yang terus generasi berikutnya lahir 100 ulama itu. Nah, kenapa? Dasarnya satu, kalau di zaman imam, berarti mereka tidak mungkin dibiarkan oleh para imam. Kalaulah tidak di zaman imam, tidak mungkin mereka bersepakat, orang tidak saling kenal, umpama itu, tidak mungkin bersepakat ngarang-ngarang pas kebetulan sama. Enggak, pertama mereka orang soleh, dan mereka, jadi pada akhirnya pasti mereka punya dasar
cuman kita dasarnya nggak tahu, yakni dasar hadisnya maksudnya. Oleh karena itu kata-kata mereka, kalau memang ijma, itu kita menganggapnya kayak hadis gitu. Fatwanya itu kayak hadis. Apa manfaatnya ijma kalau dalam hal yang daruri, yang mudah? Seperti kayak wajibnya orang belajar ini kan mudah daruri. Ngapain pakai kita butuh? Enggak, tidak daruri. Ada itu kan? Iya, wajib pelajari Tuhan. Wajib apa enggak? Dosa apa enggak? Diazab apa enggak? Enggak daruri. Enggak ada. Makanya berdalil itu dia. Sekarang kita dalam akidah kan Ustaz, Malah ada yang melarang merenungi Tuhan. masih juga bertaklid Ustaz. Apa itu? Dalam akidah. Taklid itu manakala antum tidak memahami, pokoknya ikut saja. Tuhan satu, ya. Kenapa kamu yakin Tuhan satu? Karena guruku bilang. Nah itu taklid. Tapi kalau gurunya bilang Tuhan itu satu loh. Karena kalau tidak satu, berarti ada awal ada akhir, terbatas. Kalau ada terbatas, ada awal ada akhir, berarti sebelum awal nggak ada. Mana ada Tuhan, ada pernah nggak ada? Nggak mungkin. Oh iya saya paham. Jadi paham kepada kata-kata guru itu sudah tidak taklid. Anda mengimani Tuhan yang satu karena paham argumentasinya, itu tidak taklid. Nah ini yang tugas ulama, kata beliau, wajib mengingatkan orang yang tidak boleh tidak tahu itu. Oh, paham itu bukan taklid. Kuncinya apa sebenarnya dari ijma ini sebenarnya? Maksudnya? Kuncinya, misalnya kenapa enggak langsung dari hadis? Kan Kalau ada hadisnya. usul kafi ada sebagian. Kalau ada hadisnya, tidak ada masalah. Ngapain juga pakai hadis kalau ada ayatnya? Yang jadi masalah itu kalau tidak ada di ayat, Kan urutannya ada 90% mungkin fikih nggak ada di ayat. Di hadis adanya. Dan 10 macam masalah, ribuan masalah mungkin tidak ada di dalam riwayat, dalam bentuk riwayat. Nah, sebagiannya dalam bentuk ijma itu. Makanya yang jadi sandaran hukum selain Quran, selain akal, selain Quran, hadis, akal, dan ijma. Kenapa ijma dipakai? Kalau di Sunni alasannya tidak mungkin umatku bersepakat dalam kesalahan. Kalau di Syiah, karena dalam ijma itu tersembunyi imam. Jadi terkandung imam. Apakah langsung pada zaman imam? Tidak mungkin membiarkan mereka dalam kesalahan rame-rame. Atau tidak langsung dari imam, tidak pada zaman imam, tapi kita yakini bahwa mereka pasti ngambil dari imam. Tidak mungkin ngarang-ngarang, apa kebetulan 100 ulama sepaham, ngarang-ngarang lagi, solehin lagi mereka. Tidak mungkin. Itu pasti ada dalilnya, tapi yang dinukilkan ke kita itu bukan dalam bentuk penulisan riwayat, tapi penukilan pemberitaan fatwa, pemberitahuan. Kayak ngajar sholat tadi. Saya belajar ke Imam Shadiq umumnya. Imam Shadiq mengatakan, kalau kamu mau sholat begini. Ketika saya ngajar orang lain, bisa dengan dua cara. Bisa saya mengatakan, ketahuilah bahwa Imam Shadiq mengatakan, kalau kamu mau sholat begini. Bisa saya mengajar begitu. Ini dalam bentuk penukilan hadis. Bisa dalam mengatakan, ada murid, Ustaz bagaimana sholat? Oh sholat begini. Nah itu. Bisa dalam bentuk saya kandungan daripada apa yang dikatakan Imam Shadiq itu yang saya beritahukan tanpa memberitahu bahwa itu kata-kata Imam Shadiq, kan tidak mesti ngasih tahu. Nah ijma ulama itu dari yang kedua ini tidak mesti menukilkan kata-kata Imam Shadiq sehingga berupa riwayat. Nah itu. Tapi karena mereka orang soleh, tidak mungkin ngarang-ngarang. Pas kebetulan banyak, tidak mungkin kebetulan sama. Kebetulan itu tidak mungkin banyak. Mungkin 2 orang betul kebetulan benar, 3 orang. Tapi misalnya 20 orang, 10 orang. Nah itu tidak mungkin kebetulan sama. Kecuali kalau memang rundingan atau SMS dulu. Tapi ini tidak, saling tidak kenal zaman itu. Umpamanya atau kenal tapi tidak terlalu akrab, biasa-biasa. Yang mencar-mencar, murid Imam Shadiq mencar-mencar, fatwanya sama. Nah, tidak dalam bentuk penukilan. Nah, itu makanya bisa dijadikan sandaran hukum. Kalau ada riwayat, dia ngapain pakai ijma? Biasa dikejar lagi dalilnya. Misalnya, oke lah, karena tauhid menurut dia kan ada paling penting. Kenapa imam tidak tahu masalah ini? Sehingga kenapa harus ada ijma? Kenapa dia nggak langsung nukil pakai fatwa atau dia dengan hadis-hadisnya? Maksudnya ini ijma, ya kan? mungkin ada cuma nggak sampai ke Lain.
Kok mungkin? Dan ketika diambil bahwa itu diambil ijma itu diambil sebagai riwayat, itu karena kita yakin pasti dari riwayat, bukan mungkin riwayat. Dia punya data. Makanya tidak bisa diiskan. Itu yang menetapkan bahwa sumber hukum Islam itu Tidak ada, Allah tidak tahu. Kalau Allah tahu, kenapa tidak disebut semua di Quran? Makanya gunanya Tuhan menurunkan Nabi itu. Makanya orang yang mengatakan cukup Quran itu tidak bisa. Baik di zaman Nabi atau setelah zaman Nabi. Karena tidak 90% fikih nggak ada di Quran. Cara sholat mana? Nggak ada. Ruku sujud baca apa ada? Puasa detail-detailnya, haji yang detail-detail global ada. Tapi tidak ada yang detailnya 90%. Bukan Tuhan tidak tahu. Tuhan kalau menulis semuanya, Quran itu jadi berapa? 100.000 jilid. Bagaimana mau orang mempelajari Quran? Nah, yang kedua, tidak efisien. Orang tidak bisa begitu. Karena perlu contoh. Nah, lebih bagus Tuhan, Qurannya global, tapi ada maksum di sebelahnya. Nah, itu sekaligus memberi contoh dalam keseharian. Jadi orang tidak perlu baca buku. Cukup bersama Rasulullah, di pasar ngelihat. Kan jadi ngelihat Rasul di pasar sama dengan baca buku Usul Kafi. Atau kalau di sini sama dengan baca buku Bukhari Muslim. Jadi kemana-mana ngelihat Rasulullah kayak baca Bukhari Muslim. Coba Rasulullah tidak ada, suruh buka Bukhari Muslim. Nah, ada orang buka Bukhari Muslim di pasar. Jadi itu mempermudah, bukan Tuhan tidak tahu. Begitu juga imamnya. Imamnya nggak ajari semua, tapi muridnya belum tentu menukil kita dalam bentuk riwayat. Mungkin dalam bentuk kandungan. Seperti sekarang saya ngajar ini dari mana? Kan saya ngambilnya juga dari guru-guru saya. Saya tidak mengatakan dari Abu Jawudi, dari fulan Allah, dari fulan Allah. Nah, belum. Dan akal tidak mewajibkan seperti itu. Nah, generasi berikutnya melihat, lah, ini kebetulan perawian hadis di buku hadis tidak ada itu. Tapi masalah yang kita hadapi ini, tapi dalam bentuk fatwa ada, bahwa bersepakat. Nah, itu berarti kita bisa jadikan dalil. Karena tidak mungkin ngarang-ngarang, pasti dari imam. Tapi yang disampaikan ke muridnya dalam bentuk fatwa. Nah, lagi? Ustaz yang mengatakan sumber hukum ijma dan sumber hukum Islam itu dari mana hadis apa? Apa itu? Bahwa sumber hukum Islam itu diantaranya ijma gitu ya. Akal. Akal gitu. Iya. Penetapan akal gitu ya. Iya. Jadi akal ini kan mengerti dari Quran. Quran mengatakan apa? Ambillah semua ajaranmu dari aku, kan gitu Tuhan. Nah, terus aku mau ngambil dari Tuhan dari mana? Akal bilang. Quran juga bilang, ambillah dari Nabi, ambillah dari imam, ambillah dari ulul albab. Hendaklah sebagian kamu belajar, kemudian yang belajar ngajari, yang lain yang tidak belajar. Nah, itu. Jadi semuanya mau ngambil dari Quran. Betul. Tapi bergradasi. Terus kenapa dibatasi, kalau akal kita yang membatasi bahwa ulama hanya zaman maksumin aja yang menjadi sumber hukum? Nah, setelah maksumin juga bisa, asalkan tidak terlalu jauh dan tidak diprediksi bahwa itu dari fatwa satu orang. Kan sudah dibilang, mungkin satu orang berfatwa untuk muridnya 100. Pada abad ketiga ada orang berfatwa, abad ketiga ini satu orang. Muridnya pada abad keempat jadi tokoh-tokoh hebat, 1000 murid dia punya. Fatwanya sama dengan fatwa gurunya itu. Generasi ke abad ke-5, apalagi abad ke-10, apalagi abad ke-14 sekarang, mengira apa? Bahwa masalah itu pada abad ke-4 muttafaqun alaih. Nah, tapi dari fatwa satu orang, apakah bisa kamu mengatakan bahwa 1000 orang itu dari imam ngambilnya? Belum tentu. Jadi sebenarnya ijma itu pantulan daripada riwayat. Ijma itu bukan mandiri. Ngapain pakai kata-kata ulama kalau mandiri? Kita memakai kata-kata itu karena kita prediksi kuat bahwa itu dari imam. Cuman tidak dalam bentuk penukilan hadis. Berupa ajaran, berupa fatwa, berupa ajaran. Kalau istilah kerennya fatwa. Gitu. Tentang masalah ini, kewajiban bahwa kita harus berdalil dalam masalah usuluddin, yang saya pahami dari ilmu Mudari itu bilang
bahkan orang yang sholat, puasa itu kalau dia dengan sholat puasanya dengan keimanan, tapi keimanan itu tidak dibangun dengan pengetahuan dari itu sama Tuhan malah hancurkan, bahkan tidak ada. Iya, memang begitu di bab ulat. Itu yang saya katakan berat tadi. Bukan hanya amalnya tidak sah, tapi dia juga ke jahanam. Nah itu. Kan itu yang anak katakan berat tadi itu. Bahwa orang yang tidak mengetahui satu saja di antara 5 unsur, 4 unsur itu, maka apa? Dia layak mendapatkan azab yang pedih. Kenapa dia sementara kan dia tidak melakukan amal yang baik? Dia berbuat baik, sholat, puasa, kan amal yang baik semua sedekah. Kenapa harus dihukum? Perbuatan baik itu harus ada dasarnya. Jadi misalnya kamu berbuat baik, tapi kamu mengira bahwa perbuatan baikmu itu dari Tuhan. Kamu berbuat baik, berbuat jahat, kamu mengira bahwa perbuatan jahatmu itu dari Tuhan. Kamu kaya, kamu mengira dari Tuhan. Kamu miskin, kamu mengira dari Tuhan. Kamu sakit dari Tuhan, kamu sehat dari Tuhan. Kamu berhasil membangun rumah tangga dari Tuhan, kamu tidak berhasil membangun rumah tangga karena Tuhan, takdir Tuhan, umpamanya. Nah, biar kamu ini bersedekah segala macam, kamu memfitnah Tuhan seperti itu, ya layak dipentungin. Loh, kalau zohirannya kan dia tidak berhubungan pada Tuhan. Mana? Demi Tuhan saya bersedekah. Demi Tuhan bersedekah. Tapi orang yang berzina itu karena takdir Tuhan. Orang yang tidak soleh itu karena tidak diberi hidayah sama Tuhan. Yazid itu menjadi Yazid karena takdir Tuhan. Karena belum diberi hidayah sama Tuhan. Orang yang diberi hidayah pasti dapat hidayah. Orang yang tidak diberi hidayah, kufur. Berarti orang yang kafir itu bukan karena ikhtiar si kafir, tapi karena tidak diberi hidayah sama Tuhan. Biar dia bersedekah bayar emas segunung karena Tuhan, ya layak dipentung sama Tuhan. Karena mengira bahwa orang yang kafir, orang yang berbuat jahat karena takdir Tuhan atau karena belum dikasih hidayah sama Tuhan. Nah, sekarang nasib orang-orang tua kita yang dulu, kayak orang tua yang orang dulu kan pada kita serahkan sama Tuhan itu. Karena taklif seperti ini kan itu makanya wajib ulama memberi penjelasan. Lah orang yang tidak tahu bagaimana mau dikasih penjelasan? Bagaimana dia memikul beban seperti ini? Ya serahkan sama Tuhan. Mudah-mudahan diampuni sama Tuhan. Apalagi mereka sudah merasa belajar. Cuman diajari bahwa katanya Tuhan menakdirkan semua perbuatan baik buruknya manusia. Nah, jadi yang ngajari itu yang dikebukin. Insya Allah ma'zur yang diajari. Kecuali kalau di hatinya ada kejanggalan. Kalau di hatinya ada kejanggalan dari pelajaran itu, lalu dia tetap mengimani seperti itu, dan pas yang diimani itu salah, layak juga digebuk sama Tuhan. Itu. Rukuk sujud ini tidak diperlukan sama Tuhan. Itu untuk kebaikanmu sendiri. Kamu jadi orang baik kok nyesel. Tapi kamu mengatakan aku punya sifat seperti itu. Nah, itu yang layakku azab kamu. Nah, itu. Saya begitu. Itu misalnya dikatakan wajib, maksudnya kita misalnya berkewajiban gitu untuk mengajarkan seseorang. Iya. Terus cara melihat kapan wajib dan tidak wajibnya itu gimana, Ustaz? Maksudnya ada mungkin orang yang sudah belajar, merasa sudah belajar, terus mungkin juga sudah merasa paham, walaupun sebenarnya yang dia pahami itu mungkin masih salah. Terus dia merasa berkewajiban. Ya kalau kita tahu dia salah, saya rasa itu wajib dikasih tahu. Kalau dia amar ma'ruf nahi mungkar kan banyak syaratnya itu. Kita yakin dia salah. Kalau kita nggak yakin nggak wajib. Kita yakin dia salah. Kita juga punya perkiraan dia mau terima. Kalau yakin tidak mau terima nggak wajib sudah. Itu. Kecuali dalam hal tertentu itu di bab amar ma'ruf nahi mungkar itu. Insya Allah. Mungkin di buku ini atau di tempat lain. Wajib yang mana itu? Sebentar. Wajib yang mana itu dimaksudkan? Wajib menyampaikan. Ini. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. Ini atau kifayah saja? Kalau misalnya sudah disampaikan enggak? Iya, enggak. Wajib kifayah. Ini saja.
Iya kalau sudah matlubnya nyampe. Tapi kalau dijelasin ahli tidak paham, dan menurut antum kalau dijelaskan antum bisa paham, wajib antum nyampe. Berarti enggak. Di situ bisa kifayah, bisa ini di situ. Ya kifayah kalau sudah cukup. Ya kifayah tetap. Kifayah tetap. Kenapa? Hukum mutaris dalam penjelasannya tentang ini apa? Muslim dengan mukmin. Jadi orang yang katanya sudah mengatakan la ilaha illallah, dia muslim, tapi belum mukmin. Sekarang pertanyaannya begini, sekarang mana yang lebih afdal? Orang yang mengatakan la ilaha illallah, tapi dia cuma mengatakan saja, nggak belajar ini usuluddin. Tapi ada orang yang nggak punya agama, tapi dia belajar usuluddin dulu. Jadi ini, dia masuk Islam, mengucapkan la ilaha illallah, dengan hud, dia secara langsung sudah muslim dan menjalankan taklid. Karena saya mau bandingkan dengan orang yang nggak beragama. Dia belum beragama, tapi dia mau beragama. Dia belajar usuluddin dulu. Gitu. Mana yang lebih afdal? Kalau dia yang lebih afdal, yang muslim itu yang jelas. Karena dia sudah masuk ke rangka iman, cuman imannya belum sempurna. Kenapa? Nah, nanti Anda tutup. Karena imannya dia dalam rangka mau menertibkan imannya kan gitu. Jadi ketika dia masuk muslim kayak kita dulu misalnya ikut orang tua karena lahir dari orang tua muslim, itu ada fadilahnya karena kita sudah dihukumi muslim, makanya darah kita udah terhormat, kemudian kita udah mewarisi, kemudian boleh kawin segala macam, itu karena fadilahnya itu. Nah, dari situ kita wajib meningkatkan gitu. Kecuali kalau anti peningkatan, anti ilmu, anti peningkatan, tidak boleh belajar bodoh-bodohan, nah itu lain hukumnya. Nah, sedangkan orang kafir dia punya punya tugas tersendiri. Memang dia harus misalnya lahir dari orang Kristen, dia ingin masuk Islam, maka mengkaji Islam, dia mendapat pahala dari kajiannya itu. Tapi bukan berarti dia afdal dalam artian keseluruhan, dalam artian kajiannya itu dia mendapatkan pahala tersendiri. Tapi si muslim tadi, apalagi dia belajar, si muslim ini, maka sudah pasti si muslim itu yang afdal. Jadi yang jelas bahwa si kafir tidak akan dimasukkan neraka sama Tuhan. Oh, dalam masa pencarian itu ya? Iya. Itu. Oh, ini di sini. Itu kelebihan dia. Nah, kalau jadi dia tidak sholat, tidak apa-apa. Kalau kita yang muslim tadi tidak sholat, dipentung lagi sama Tuhan. Itu diazab. Kalau si Kristen mau menyelidiki Islam, meneliti Islam, tidak sholat, tidak puasa, dalam penelitiannya tidak didosa sama Tuhan, malah pahala dalam penelitiannya itu. Sudah, ada lagi? Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi tahirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kebenaran sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk mengamalkannya, dan tunjukkan kebatilan sebagaimana ia dan berikan kekuatan untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad.